Jemaat Tuhan, Shalom. Selamat malam dan selamat beribadah untuk kita semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena begitu besar kasih-Nya bagi kita sampai saat ini. Pemberitaan firman malam ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Yohanes Saitapi. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kitab Bakti 6 bait 1. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan atas kasih setiamu. Kami mohon kepadamu, hadirkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi persekutuan ibadah keluarga secara live streaming ini, dan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, nyatakanlah kekuatan di dalam hati kami agar kami dapat berdoa dan beribadah dengan hati yang kudus dan tulus. Jadikanlah ibadah ini dari awal hingga akhir kami alami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasal 1, bait 1 dan 2. Kita bersama-sama membaca secara silih berganti. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan bacaan kita yang terambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Namun sebelumnya kita berdoa, kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Di hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, atas lindungan dan kasih Tuhan, di mana di hari ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah keluarga. Untuk itu ya Tuhan, tuntun dan bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami benar akan firman-Mu, sehingga kami dapat memperlakukannya di dalam kehidupan beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16 yang menyatakan demikian. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok,
tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saudari, Shalom. Saat ini kita masih beribadah melalui daring, beribadah di rumah kita masing-masing. Namun saya yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari pasti tetap mengalami sukacita yang berasal daripada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa catatan Alkitab, di antaranya bahwa sebagai orang Kristen kita harus membuat sebuah pilihan. Apakah kita akan menjadi orang Kristen kelas dunia atau orang Kristen duniawi? Orang Kristen duniawi, mereka tahu bahwa mereka diselamatkan. Tetapi mereka senang mencari kenyamanan yang berpusat pada diri sendiri. Mereka pada umumnya tertarik hanya pada pemuasan dan kebahagiaan mereka sendiri. Sebaliknya, orang Kristen kelas dunia, mereka tahu bahwa mereka diselamatkan Allah untuk melayani Allah. Mereka taat dan berpusat pada keteladanan Yesus dan tidak mementingkan diri sendiri. Sejatinya, kehidupan Kristen selalu disertai dengan adanya etika hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa yang ditulis oleh penulis surat Ibrani ini ditujukan kepada gereja mula-mula, khususnya pada orang Kristen yang berasal dari kalangan Yahudi. Sehingga penulis surat ini banyak sekali mengambil contoh tentang nasihat bagaimana sikap hidup sebagai orang percaya yang berfokus kepada Yesus Kristus. Surat Ibrani ini ditulis pada abad pertama, di mana kehidupan kekristenan itu ibarat sebuah bahtera kecil yang berada di tengah samudera yang sangat luas. Mereka berada di tengah-tengah lingkungan kehidupan Romawi dan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, yang sangat bermacam-macam perbedaan dan nilai-nilainya. Namun dalam situasi seperti itu, penulis surat Ibrani tetap menghendaki kepada orang Kristen harus hidup dengan semua orang dan tetap mengejar kekudusan serta bertekun di dalam iman. Untuk mencapai semua itu, maka Alkitab memberi contoh bagaimana
yang tertulis di dalam ayat 12. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Penulis surat Ibrani ini merujuk pada kitab Yesaya pasal ke-35 ayat 3. Ungkapan ini mengingatkan akan kisah sejarah bangsa Israel, yaitu peristiwa pembuangan di Babel, di mana sebagai orang buangan atau bangsa yang tertindas, mereka mengalami masa-masa yang sangat sulit, mengalami situasi yang tidak menyenangkan, yang bisa saja menimbulkan akar pahit dan kehilangan pengharapan. Oleh karena itu, mereka diingatkan kembali dan diajak untuk memperkuat diri, tetap bertekun di dalam iman dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menolong mereka. Lalu di ayat selanjutnya, penulis surat Ibrani mengatakan, luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ungkapan ini merupakan dorongan kepada orang-orang Kristen pada saat itu untuk tidak membiarkan dirinya lemah dan goyah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan dan terus-menerus mengatasi kelemahan-kelemahan dalam diri kita, sehingga segala sesuatu yang direncanakan Tuhan tidak gagal kita peroleh. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang Kristen yang berfokus kepada keteladanan Yesus Kristus, sebagai pengikut Yesus Kristus, sikap hidup yang tidak kalah pentingnya adalah harus selalu mengedepankan hidup damai dengan semua orang tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Sebagai pengikut Kristus berarti kita mengekor kepada Yesus. Kita mengikuti Dia. Kita mengikuti apa yang telah Yesus lakukan dan ajarkan. Oleh karena itu, di dalam ayat 14 tadi dikatakan, pentingnya adalah selalu mengedepankan hidup damai dengan semua orang tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Dalam hal ini, orang-orang Kristen harus mampu menciptakan hidup damai, menciptakan situasi damai, menghargai hubungan sesama, dan berupaya untuk memeliharanya, serta bukan menolaknya ketika ada keretakan atau konflik. Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Coba perhatikan ayat ini, Matius 5 ayat yang ke-9. Bahwa Yesus tidak berkata, berbahagialah orang yang cinta damai. Karena semua orang tentu cinta damai. Tetapi yang Yesus katakan adalah, berbahagialah orang yang membawa damai, yaitu orang-orang yang secara aktif hidupnya berupaya menyelesaikan konflik atau keretakan sebuah hubungan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang Kristen. Setiap hubungan layak untuk dipulihkan. Oleh karena itu, penulis surat Ibrani ini juga menekankan kepada kita bahwa kita harus hidup damai dengan sesama. Selain kehidupan kekristenan diminta untuk melakukan hidup damai dengan semua orang, orang-orang Kristen pun harus mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Maka dapat dikatakan untuk dapat melihat Tuhan perlu adanya hubungan vertikal dan horizontal. Bukan hanya hidup kudus,
tetapi juga hidup damai dengan sesama. Kita tidak mungkin mengejar kekudusan tanpa berdamai dengan orang lain. Ayat 15, untuk itu di dalam ayat 15, penulis surat Ibrani menegaskan, janganlah menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Akar pahit atau kepahitan bisa diartikan dengan kejadian hidup yang tidak enak, kejadian hidup yang sangat tidak menyenangkan, seperti kejadian yang menyakitkan, sehingga kepahitan itu bisa mempengaruhi emosional dan spiritual, serta bisa membuat orang kehilangan pegangan atau harapan, sehingga dapat membinasakan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, penulis surat Ibrani ini mengingatkan agar selalu hidup kekristenan melekat erat pada kasih karunia Allah. Ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang dicontohkan agar orang Kristen tidak menyepelekan berkat rohani itu? Dikatakan dalam ayat 16 adalah, jangan seperti Esau. Esau itu rela menjual hak kesulungannya karena sepiring makanan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjelang zaman akhir ini, banyak orang-orang Kristen menukar karunia rohani, yaitu keselamatan surgawi, dengan meninggalkan Tuhan, menukarkan berkat rohani itu, meninggalkan Tuhan oleh karena hal-hal dunia seperti jabatan, seperti harta, tahta, maaf kalau yang laki-laki parampuang-parampuang, dan lain sebagainya. Tindakan ini yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tindakan yang hanya mencari kepentingan diri dan pemuasan hati. Inilah hal-hal duniawi yang harus kita hindari. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Lalu apa kaitannya bagi kita sekarang ini di dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika penulis surat Ibrani ini kembali merujuk pada perjanjian lama akan peristiwa masa kesukaran dan penderitaan di pembuangan di Babel, maka di saat ini, di masa situasi dan kondisi pandemi COVID ini, membuat situasi atau keadaan sangat menjadi sulit. Keadaan sangat tidak menyenangkan. Keadaan yang mungkin saja membuat kita menjadi menderita. Bahkan bukan hanya dalam hal-hal ekonomi, tetapi juga menyangkut hal lain, termasuk dalam perjumpaan-perjumpaan kita untuk beribadah. Situasi pada saat bangsa Israel di pembuangan tentu adalah situasi yang sangat sukar, situasi yang membuat mereka mengeluh, situasi yang membuat mereka bisa saja menimbulkan akar pahit. Oleh karena itu, penulis surat Ibrani juga ingin mengingatkan kepada gereja mula-mula, kepada orang-orang Kristen pada masa itu, di mana mereka diperhadapkan oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Tentu ini hal-hal yang sangat luar biasa. Hal-hal yang tentu saja bisa membuat tantangan atau halangan, rintangan, penderitaan, penindasan menghampiri mereka. Namun, mengalami masa sulit yang tidak menyenangkan ini, masa sulit yang bisa menumbuhkan akar pahit ini, maka penulis surat Ibrani ini mengingatkan kembali kepada kita semua untuk tetap
bertekun di dalam iman, untuk tetap berpengharapan serta menjaga kekudusan dalam hidup sebagai orang beriman dan ketaatan kepada Yesus Kristus. Demikian juga saat ini di situasi pandemi ini, situasi yang membuat kita menjadi serba terbatas, membuat situasi ini seringkali kita mengeluh, seringkali membuat suasana menjadi tidak menyenangkan bagi diri kita. Namun pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita agar kita harus menyingkirkan akar pahit. Oleh karena itu, jika saat ini masih ada akar pahit dalam hidup kita, singkirkanlah itu. Gantikanlah Tuhan Yesus sebagai pengendali kita. Tuhan Yesuslah yang menjadi kendali hidup kita. Bertekunlah dalam iman, sekalipun masa sulit menghampiri kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah kita bertekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sekalipun masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat sulit bagi kita. Seekor siput yang jalannya pelan, bahkan sangat pelan, dapat mencapai bahtera Nuh karena tekun. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita merespon firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 354, bait yang pertama. Hidup yang sedih jadi melodi. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus, Kau beri isi melodi melakukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku Kau buat harmoni, nada-nada Vatikanti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat. Kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada hari ini Tuhan, Engkau telah mengingatkan kembali bahwa hidup kami selaku pengikut Tuhan, kami harus tetap bertekun di dalam iman. Sekalipun begitu banyak masalah, tantangan, pergumulan yang menghampiri hidup kami, kami juga harus tetap menjaga dan mengejar kekudusan itu. Kami juga diminta untuk tetap taat dan setia kepada-Mu. Bahkan kami juga diminta bukan hanya untuk datang kepada Tuhan, tetapi juga pergi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah kami semua. Kiranya Engkau mau menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu untuk berbuat dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya Allah yang penuh pengasihan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah. Oleh karena itu tuntun dan pimpin kami dengan tangan-Mu yang kokoh dan kuat itu Tuhan, agar kami boleh mampu berjalan di jalan Tuhan. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu juga mau berdoa bagi gereja kami, gereja GPIB Koinonia. Kiranya Tuhan memberkati para presbiter, Tuhan memberkati ibu pendeta dan keluarganya, Tuhan memberkati PHM, Tuhan memberkati pengurus Pelkat, komisi,
Tuhan juga memberkati karyawan BPPJ dan seluruh jajaran yang terlibat di dalam pelayanan ini. Tuhan mampukan mereka agar apa yang boleh mereka lakukan itu juga hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, dari mulai tingkat pusat sampai tingkat di daerah-daerah. Kiranya Tuhan jugalah menuntun mereka agar mereka dapat mampu melakukan program kerja mereka. Terlebih khusus lagi di masa-masa COVID ini, di masa-masa pandemi ini. Tuhan tolong bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami boleh Tuhan kuatkan meskipun situasinya saat ini kurang menyenangkan. Ya Allah yang penuh pengasihan, berkati juga TNI Polri yang senantiasa menjaga lingkungan keamanan bagi bangsa dan negara kami, menjaga keutuhan NKRI. Tuhan, tolonglah mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin mengalami gangguan kesehatan, baik yang berada di rumah sakit maupun yang berada di rumah-rumah mereka. Tuhan, kiranya Engkau mau melawat mereka, Engkau mau menjamah mereka, Engkau juga mau memberikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka. Tuhan juga mau pakai makanan, minuman, obat-obatan bagi sarana kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan, di hari ini juga hamba-Mu mau berdoa bagi seluruh pelayanan yang ada, terlebih khusus gereja kami GPIB. Kiranya Tuhan juga menyertai agar apa yang menjadi program kerja ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya Tuhan kami mohon pertolongan rahmat-Mu untuk kami tetap berada di jalan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami, inilah doa yang kami naikkan kepadamu di sorga, melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri.
dan menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Keluarga yang terkasih, kita tetap berdiri, bahwa itu menandakan kesiapan kita untuk melaksanakan firman Tuhan. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 370, bait yang pertama dan bait yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baga. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai jemaat sekeluarga, sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita selesai pada hari ini. Kita tetap menjaga iman, kita tetap menjaga kesehatan kita, jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan, dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.